Mancing bos, mancing bos, mancing. Bab 3385 sampai bab 3386. Ternyata semua itu hanyalah ilusi dari lampu pemicu jiwa. Untungnya, Ye Chong memiliki kekuatan spiritual yang kuat, sehingga dia telah menemukan petunjuknya sejak lama. Lampu pemicu jiwa sangat kuat, dan diserang dengan kuat oleh Ye Chong tanpa menyebabkan kerusakan apapun. Detik berikutnya, siswa di kelas juga menghilang. Ye Chong tidak tahu kapan dia menghunus pedang tulang ikan dan menebas ke arah lampu pemicu jiwa. Lampu pemicu jiwa berubah menjadi lampu merah, memecahkan kaca, dan bergegas keluar kelas. Ye Chong mendengus pelan dan melompat keluar. Pada saat yang sama, Liu Jing dan Jing Yu baru saja berlari keluar dari perpustakaan ketika mereka melihat pemandangan di lantai 3 gedung pengajaran. Setelah lentera yang merangsang jiwa terbang keluar dari ruang kelas, ia tidak berhenti, melainkan terbang menuju kebun raya di sisi lain taman bermain. Ye Chong juga mengikuti dengan cermat. Liu Jing dan Jing Yue hanya melihat dua cahaya dan bayangan, satu merah dan satu putih, terbang menjauh satu demi satu. "Ayo pergi dan lihat," kata Jing Yu. Kemudian, dua orang mengikuti. Pada malam hari, permukaan air kolam di kebun raya bersinar dengan cahaya hijau, dan di sekitarnya terdapat suasana lembab. Pada saat ini, cahaya merah dari lampu pemicu jiwa bahkan lebih kuat. Tampaknya dengan bantuan lingkungan kolam yang suram, kekuatannya meningkat pesat. Begitu Ye Chong mendarat di tanah, lampu pemicu jiwa segera mengeluarkan lampu merah besar. Untuk sementara waktu, seluruh kebun raya diselimuti cahaya merah. Lampu merah dan hijau air membuat pemandangan terlihat sangat aneh. Cahaya merah dari lampu pemicu jiwa bahkan menyelimuti seluruh langit. Ye Chong mengerutkan kening, sepertinya dia terjebak dalam lingkaran sihir. Ini karena dia telah jatuh ke dalam perangkap lampu pemicu jiwa. Lampu pemicu jiwa sengaja membawanya ke sini. Mungkin di sini, lampu pemicu jiwa bisa mengaktifkan lingkaran sihir ini. Saat Ye Chong sedang berpikir liar, tiba-tiba, kilat merah menyambar dari lampu merah. Petir seperti ular panjang berdarah, menari liar di udara dan menyerang Ye Chong. Ye Chong lincah dan bereaksi lebih cepat, dengan mudah menghindari petir merah. Petir menyambar tanah tempat Ye Chong berdiri tadi, langsung menciptakan kawah besar di tanah. Segera setelah itu, lebih banyak petir turun, seperti semburan hujan pedang merah, terus-menerus menghantam Ye Chong. Dengan pemikiran di benak Ye Chong, 4 pedang terbang muncul di sekelilingnya, yang merupakan pedang dewa-dewa pedang kerisan, King Di, Yin He, Kexi, dan Molly. Saya melihat pedang ilahi sungai Yin melesat melintasi langit, meninggalkan tirai perak panjang kemanapun ia melewatinya. Petir merah menyambar perak, seperti sapi lumpur memasuki air, dan tidak ada gerakan sama sekali. Kaisar King bergegas ke atas dan membombardir warna merah di langit. Warna merah bertabrakan dengan cahaya pedang, menyebabkan suara gemuruh memekakan telinga yang bergema di seluruh kebun raya. Pedang murai biru langit juga bergabung dalam pertempuran, terus-menerus melewati warna merah di luar. Meskipun kedua pedang ini kecil, namun kuat. Di bawah serangan keduanya, tirai lampu merah retak sedikit demi sedikit. Ye Chong adalah lingkaran sihir yang secara paksa memecahkan lampu pemicu jiwa. Pada saat ini, Liu Jing dan Jing Yue baru saja berlari, berdiri di atas bebatuan di taman bermain, melihat ke bawah dari posisi tinggi, menyaksikan pertempuran antara Ye Chong dan lampu pemicu jiwa. "Kamu menerobos pembentukan lampu pemicu jiwa, tetapi sebelum lampu pemicu jiwa dapat bereaksi, perubahan tiba-tiba terjadi. Sebuah celah tiba-tiba terbuka di langit yang awalnya gelap, dan pedang merah besar jatuh dari langit.
Pedang raksasa ini memancarkan warna merah menyala, megah dan maskulin, sangat berbeda dengan warna merah menyeramkan dari lampu pemicu jiwa. Pedang raksasa itu sepertinya mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, dan menunjuk langsung ke lampu pemicu jiwa di bawah dengan kekuatan guntur. Lampu pemicu jiwa sepertinya tidak mengharapkan serangan seperti itu sama sekali. Pedang raksasa merah itu sangat cepat, dengan suara menembus udara, dan langsung mengenai lampu pemicu jiwa. Saat pedang raksasa itu bersentuhan dengan lampu pemicu jiwa, cahaya menyilaukan meletus disertai dengan raungan yang memekakan telinga. Kekuatan pedang raksasa itu begitu besar sehingga lampu pemicu jiwa itu terlempar ke tanah bersama dengan tanah di sekitarnya. Sebuah lubang besar muncul di tanah, debu dan pasir beterbangan kemana-mana, dan seluruh kebun raya terguncang. Liu Jing dan Jing Yu menyaksikan semua ini dan menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah beberapa saat, semuanya kembali tenang tanpa bertemu lagi, dan lampu pemicu jiwa menghilang. Liu Jing sangat gembira. Lampu pemicu jiwa dihancurkan oleh Ye Chong. Sepertinya begitu, kekuatan Tuan Ye terlalu luar biasa. Pedang raksasa merah tadi adalah pedang ilahi Moli milik Ye Chong. Saat ini, Li Qiye telah kembali ke sisinya, melayang di udara. Ye Chong merasa lega saat melihat lampu pemicu jiwa tidak keluar dari lubang. Namun, saat dia sedikit melonggarkan kewaspadaannya, lampu merah muncul lagi di kegelapan. Ye Chong sedikit mengernyit dan dengan cepat melihat ke belakang. Di permukaan kolam di belakang, kekuatan yang kuat meledak dari air, dan kemudian lampu pemicu jiwa perlahan naik. Lampu merah di atasnya tampak agak redup, jelas belum sepenuhnya padam. Ye Chong menyipitkan matanya, berpikir bahwa lampu pemicu jiwa ini memang kejam. Meski lampu pemicu jiwa tidak memiliki wajah, Anda masih bisa merasakan amarahnya dari lampu merahnya. Bentuk lentera aslinya menjadi lebih terdistorsi, dan lampu merah sepertinya mengandung lebih banyak kebencian dan kemarahan. Ia mengeluarkan raungan yang tajam, dan kemudian menyerang Ye Chong lagi. Ketika Ye Chong melihat ini, dengan pemikiran di benaknya, 4 pedang dewa-dewa pedang krisan segera menyerang lampu pemicu jiwa. Apa yang membuat Ye Chong merasa aneh adalah keempat pedang dewa ini tampaknya memiliki hubungan dengan lampu pemicu jiwa, dan mereka dapat menahan kekuatan lampu pemicu jiwa. Beberapa serangan lampu pemicu jiwa tidak berhasil, dan akhirnya harus dihentikan. Ketika Ye Chong memikirkan tentang apa yang sedang terjadi, lampu pemicu jiwa berhenti menyerang. Saya melihat lampu merahnya berkedip terus-menerus dan mengeluarkan suara yang sangat aneh. Suaranya sangat seram, namun sangat merdu, seolah-olah memiliki wujud nyata, dan melayang jauh. Ia melayang dari kebun raya, melintasi taman bermain, dan kemudian melewati dinding taman bermain ke pegunungan gelap di kejauhan. Kemudian, suara ini benar-benar mengaktifkan makam di gunung tersebut. Awalnya, ada kuburan massal di pegunungan ini, berdiri di tembok sekolah. Anda bisa melihat lebih dari selusin kuburan di sini. Pada saat ini, debu beterbangan di kuburan ini, dan zombie muncul dari tanah satu demi satu. Gerakan mereka kaku, tapi sangat cepat, dan mereka bisa melompat lebih dari 1000 meter dalam satu lompatan. Dari puncak bukit yang jauh, dia menggambar busur melintasi langit di langit malam, dan dalam sekejap dia tiba di kebun raya, dikelilingi oleh Ye Chong. Semua zombie ini adalah boneka lampu pemicu jiwa. Mereka sangat kuat, dan setiap pukulan membawa kekuatan yang sangat besar. Mereka tidak merasakan sakit dan tidak kenal lelah. Di bawah kendali lampu pemicu jiwa, mereka melancarkan serangan kekerasan terhadap Ye Chong. Ye Chong menghadapi serangan seperti itu tetapi tidak takut. Gerakannya seperti kilat, dan dia bergerak di antara para zombie.
Pedang tulang ikan di tangannya terus menari, dan cahaya pedang itu melesat melintasi langit malam seperti meteor. 4 pedang dewa-dewa pedang krisan masih dikendalikan oleh Ye Chong, mengepung lampu pemicu jiwa. Untuk sementara waktu, medan perang dibagi menjadi 2 kelompok. Ye Chong bertarung sendirian dengan sekelompok zombie, lampu pemicu jiwa, dan 4 pedang dewa. Namun, meski zombie ini ganas, kekuatan Ye Chong di alam surgawi bahkan lebih kuat. Setiap pedangnya dipadatkan dengan kekuatan dahsyat yang bahkan tubuh keras zombie pun tidak dapat menahannya. Dengan suara yang membosankan, zombie-zombie itu dibunuh satu persatu. Di sisi lain, lampu pemicu jiwa dengan cepat terpojok oleh 4 pedang dewa. Namun, lampu pemicu jiwa tidak menyerah. Tampaknya ia memiliki kendali tak terbatas dan masih bisa memanggil lebih banyak zombie dari kubur. Ye Chong penasaran, bertanya-tanya berapa banyak zombie yang ada di belakang gunung. Namun, Ye Chong tahu bahwa jika lampu pemicu jiwa tidak ditangani sesegera mungkin, pertempuran ini tidak akan pernah berakhir. Untungnya, 4 pedang dewa-dewa pedang krisan sebenarnya memiliki efek menahan lampu pemicu jiwa. Meskipun Ye Chong tidak tahu alasannya, itu adalah fakta. Jadi, dengan berpikir, Ye Chong menuangkan lebih banyak kekuatan dan mengendalikan 4 pedang ilahi. Segera 4 pedang dewa memaksa lampu pemicu jiwa itu menemui jalan buntu di dalam kolam tanpa ada cara untuk melarikan diri. Kemudian, Ye Chong mengaktifkan Kexi Divine Sword, yang berubah menjadi cahaya biru langit yang langsung menembus lentera dan melesat ke arah cahaya lilin di dalam lentera. Kemanapun pedang terbang itu lewat, lilin yang awalnya bersinar akan padam. Intisari dari pelita yang membangkitkan jiwa adalah cahaya lilin ini. Bila cahaya lilin itu padam, pelita yang membangkitkan jiwa itu akan musnah. Lentera besar itu ditembak jatuh dari udara dan menghantam kolam dengan keras. Percikan besar muncul di permukaan kolam, dan lampu merah berkedip-kedip di bawah air beberapa kali sebelum akhirnya padam sepenuhnya. Ye Chong berdiri di tepi kolam, menyaksikan lampu pemicu jiwa hancur total, dan kemudian dia menghela nafas lega. Saat ini, Liu Jing dan Jing Yue juga berlari. Lampu pemicu jiwa itu mati. Liu Jing bertanya. Ye Chong mengangguk. Tuan Ye, saya sepenuhnya yakin. Anda sangat kuat. Saya tidak bisa mengalahkan lampu pemicu jiwa ini sama sekali, tetapi Anda menghancurkannya dengan begitu mudah. Ye Chong tidak berbicara. Apa yang dikatakan Jing Yu benar. Memang sangat mudah untuk mengatasi lampu pemicu jiwa ini. Namun, ini bukan karena kekuatan Ye Chong. Faktanya, kekuatan lentera pemicu jiwa tidaklah buruk. Jika Anda benar-benar memperjuangkan kekuatan, saya khawatir pertempuran ini tidak akan semudah itu. Alasan mengapa hal itu begitu mudah adalah karena keempat pedang dewa memang mengerahkan kekuatan penekan pada lampu pemicu jiwa. Ye Chong Zeng bingung mengapa ini terjadi. Dia berdiri di tepi kolam, memandangi air, dipenuhi keraguan. Permukaan air kolam tenang dan dalam, dengan gemerlap ombak di bawah sinar bulan. Namun di balik ketenangan ini, sepertinya ada rahasia tersembunyi. Ye Chong sedang memikirkannya, dan tiba-tiba merasa melihat sesuatu. Sepertinya ada cahaya kuning samar di dasar kolam. Ye Chong berkedip, mengira dia salah melihatnya. Namun, pada detik berikutnya, dia tahu bahwa dia tidak salah. Karena cahaya kuning meluas dengan cepat, ia menempati seluruh dasar kolam hampir seketika. Cahaya kuning bersinar terang, dan cahayanya menembus permukaan air, menghilangkan kegelapan di sekitar permukaan air. Ye Chong terkejut saat mengetahui bahwa warna cahaya kuning itu persis sama dengan warna nyala sumbu lampu pemicu jiwa. Apakah lampu pemicu jiwa belum mati? Jing Yue dan Liu Jing juga terkejut. Apa yang terjadi? Liu Jing bertanya. Jing Yue bertanya dengan hati-hati, apakah ini lampu pemicu jiwa?
Warna kuning yang muncul dari air membawa kekuatan yang aneh dan misterius. Setelah melihatnya, orang-orang merasakan kepanikan yang tak dapat dijelaskan di dalam hati mereka langsung ke arah cahaya. Ye Chong mengerutkan kening, dia tahu pasti ada yang salah dengan cahaya abnormal ini. Tanpa ragu, dia menarik napas dalam-dalam dan melompat ke dalam kolam. Liu Jing mengerang dan mencoba menahan Ye Chong, tapi sudah terlambat, suaranya teredam oleh pop. Kamu bergegas ke dalam air dan menggunakan energi sejatinya untuk menciptakan perisai udara di sekeliling tubuhnya. Namun, ia masih bisa merasakan air di kolam itu sangat dingin, dengan rasa dingin yang menggigit hingga menembus kulit dan menusuk sumsum tulang. Lingkungan bawah laut benar-benar berbeda dari dunia luar. Lingkungan di sekitarnya gelap gulita dan cahaya kuning menghilang. Hanya cahaya energi Qian di sekitar Ye Chong yang menerangi perairan sekitarnya. Tumbuhan air bergoyang lembut mengikuti arus, dan ikan-ikan bergerak di antara tumbuhan air. Tampaknya air tidak terpengaruh oleh cahaya kuning. Namun, Liu Jing dan Jing Yue, yang berdiri di tepi pantai, masih bisa melihat cahaya kuning, dan bahkan bisa mengikuti cahaya kuning dan melihat Ye Chong di dalam air. Ye Chong tenggelam dengan cepat di dalam air. Matanya seperti kilat, mencari petunjuk yang mungkin ada di mana-mana. Tak lama kemudian, dia menyelam ke dasar kolam. Kemudian, Ye Chong terkejut menemukan pedang kecil mengambang di kolam. Meski pedang ini kecil, namun bilahnya penuh kecemerlangan dan memancarkan aura yang kuat. Bukankah ini pedang dewa kelima dari dewa pedang Krisan Ayuhun? Bahkan tekad Ye Chong sangat mengejutkan. Dia benar-benar menemukan pedang kelima dewa pedang Krisan di kampus terbengkalai yang tidak mencolok ini. Setelah kaget, Ye Chong sangat gembira. Dia hendak berenang dan mengambil pedang kecil pengontrol jiwa ini. Tiba-tiba, beberapa bayangan besar muncul dari kegelapan dasar kolam. Mereka dengan cepat mendekati Ye Chong dan menghalangi jalan Ye Chong. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka adalah jiwa dari beberapa monster air, dengan ekspresi ganas di wajah mereka. Monster air ini memiliki tubuh besar, kulit biru tua, cakar tajam, serta keserakahan dan keganasan di matanya. Jelas sekali, monster air ini dipanggil oleh Yu Hun. Mereka menjaga Yu Hun. Melihat Ye Chong mendekat, monster air segera melancarkan serangan. Tubuh mereka berputar dengan fleksibel di dalam air, membuka mulut besar mereka, memperlihatkan deretan gigi tajam, dan bergegas menuju Ye Chong. Ye Chong bereaksi sangat cepat, dan dia dengan gesit menghindari serangan monster air di dalam air. Pada saat yang sama, Ye Chong mengeluarkan pedang tulang ikannya dan memulai pertarungan sengit dengan monster air. Meskipun pertempuran bawah air dibatasi oleh hambatan aliran air, pedang tulang ikan Ye Chong sangat tajam dan bahkan dapat membelah air. Kekuatan monster air sangat dahsyat. Setiap serangan mengaduk aliran air dan menciptakan tekanan air yang kuat. Tubuh Ye Chong terus-menerus bergetar karena tekanan air yang sangat besar, sehingga sulit untuk menstabilkan tubuhnya. Namun, Ye Chong masih lebih kuat. Pedang tulang ikannya mengeluarkan seberkas cahaya pedang di bawah air dan dengan gesit menyerang tubuh monster air. Cahaya pedang itu sangat cepat, dan setiap pedang mengenai bagian vital monster air itu dengan akurat. Meskipun monster air ini sangat kuat, serangan mereka tidak efektif di bawah pedang Ye Chong. Ye Chong bergerak melintasi air seperti ikan yang fleksibel, dengan mudah menghindari serangan monster air dan melakukan serangan balik pada saat yang bersamaan. Saat pertempuran berlangsung, Ye Chong secara bertahap berada di atas angin. Pada akhirnya, pedang tulang ikan menghajar monster air tersebut hingga berkeping-keping. Setelah pertempuran, Ye Chong mengalahkan semua jiwa monster air. Dia berenang menuju Yu Hun lagi. Yu Hun memancarkan cahaya kuning lagi, sepertinya mencoba memanggil hantu lagi.
Namun, kali ini, Ye Chong bergerak lebih cepat. Dengan jarinya, semburan energi sejati mengalir ke tubuh pedang. Setelah itu, Ye Chong mulai menggunakan energi aslinya untuk menyempurnakan pedangnya. Dengan pengalaman 4 pedang pertama, Ye Chong bisa dikatakan sangat familiar dengan pedang dewa yang menundukkan dewa pedang krisan. Segera, Ye Chong mengambil pedang pengendali jiwa ke tangannya. Begitu dia mendapatkan pedang pengendali jiwa, Ye Chong merasakan kekuatan hangat mengalir ke seluruh tubuhnya. Kekuatan ini beresonansi dengan energi sejatinya, membuatnya merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ye Chong sangat gembira, lalu perlahan berenang menuju air. Liu Jing dan Jing Yue, yang berdiri di tepi pantai, keduanya melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan nafas lega. Bersambung.